Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tarmizi dengan NPM 20510111014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu bab 1. Bab 1 ada pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar, dan berbiaya murah. Jadi, transportasi mengangkut atau membawa sesuatu ke sebelah lain atau dari suatu tempat lainnya. Hal ini berarti transportasi merupakan suatu jasa yang diberikan guna membantu seseorang dan barang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya. Di era modern ini, masyarakat mempunyai aktivitas yang beragam dan untuk memenuhi aktivitas tersebut, masyarakat memerlukan adanya transportasi sebagai alat penunjang atau alat bantu dalam melakukan aktivitasnya. Nah, oleh karena itu, pengusaha jasa transportasi berlomba-lomba mengait konsumennya dengan peningkatan pelayanan, kemudahan, pemesanan, kenyamanan, armada, ketepatan waktu, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia banyak dijumpai sepeda motor juga melakukan fungsi sebagai kendaraan umum, yaitu mengangkut orang atau barang dan memungut biaya yang disepakati. Moda transportasi jenis ini dikenal dengan nama ojek. Nah, selanjutnya, seiring dengan berkembangnya teknologi, saat ini terdapat aplikasi yang mengenalkan layanan pemesanan ojek. Menggunakan teknologi dan memakai standar pelayanan, sebelumnya ojek memakai sistem pangkalan berbasis wilayah di tikungan dan mulut ke mulut gang. Jadi pengendara ojek dari awal lain tidak bisa sembarangan mangkal. Nah, di suatu wilayah tanpa izin dari pengendara ojek di wilayah tersebut, untuk menggunakan jasa ojek pun, pemakai jasa harus membayar kontan dan tak jarang sering ditawari tawar-menawar. Saat ini sudah banyak penyedia jasa ojek online yang dikenal dengan nama Gojek dan ojek online syar'i. Semua memberikan pelayanan yang hampir sama, mulai dari mengantarkan orang dengan biaya yang berbeda-beda, namun dengan sistem pemesanan yang sama, yaitu pemesanan melalui aplikasi telepon genggam ataupun melalui website. Selain itu, ojek ini juga tidak hanya melayani jasa angkutan orang seperti ojek pada umumnya, melainkan juga melayani jasa angkutan barang dan bahkan juga menyediakan jasa layanan pesanan antar makanan dan pelayanan belanja di toko-toko. Sehingga secara keseluruhan pada aplikasi Gojek terdapat 4 layanan, diantaranya yang pertama instan, yakni layanan pengiriman barang. Yang kedua ada transport, yaitu layanan angkutan orang. Yang ketiga ada GoFood, yaitu layanan pesanan antaran makanan. Yang keempat ada shopping, yaitu layanan pesan antar barang belanjaan. Nah, ojek syariah pula diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi umum yang tetap, menjunjung tinggi prinsip syariah. Pelaksanaan bisnis ojek tersebut dibagi menjadi 2 tim kerja, yaitu tim pengojek pria dan tim pengojek wanita. Penumpang pria akan dilayani pengojek pria, begitu pula dengan penumpang wanita yang akan dilayani oleh pengojek wanita. Hal tersebut sesuai dengan adab dalam agama Islam yang memberikan batasan-batasan interaksi antar lawan jenis yang bukan mahramnya. Nah, jadi di sini saya akan berdasarkan yang sudah saya jelaskan dari latar belakang masalah
yang tadi, maka dapat ditarik judul yang saya buat, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen menggunakan jasa ojek online atau studi perbandingan Gojek Indonesia dan Ojek Syariah Indonesia. Selanjutnya, perumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini ada 4 bagian yang saya ambil berdasarkan latar belakang masalah yang telah disusun di atas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut. Nah, yang pertama saya mengambil apakah faktor produk mempengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan jasa ojek online. Yang kedua, apakah faktor harga atau price mempengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan jasa ojek online. Yang ketiga, apakah saluran distribusi atau place mempengaruhi kebutuhan konsumen dalam menggunakan jasa ojek online. Yang keempat, apakah faktor promosi atau promotion mempengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan jasa ojek online. Nah, selanjutnya yang C ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian pula saya bagi menjadi 4. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh produk terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan jasa ojek online. Yang kedua, untuk mengetahui faktor harga atau price terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan jasa ojek online. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor saluran distribusi place terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan jasa ojek online. Yang keempat, untuk mengetahui faktor promosi terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan jasa ojek online. Yang terakhir ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan penelitian di atas, maka dapat diambil manfaat penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagi akademisnya, manfaat akademis yang akan diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya bagi menjadi 2. Yang pertama, ada menambah wawasan penulis tentang pentingnya faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen menggunakan jasa ojek online. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen menggunakan jasa ojek online. Nah, yang kedua ada bagi praktis. Manfaat praktisi yang akan diperoleh sebagai berikut. Saya bagi menjadi 2 juga. Yang pertama, ada hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja yang membutuhkan. Yang kedua, hasil penelitian ini juga dapat dipergunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja, bagi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang bersangkutan guna membuat suatu kebijaksanaan yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen menggunakan jasa ojek online. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.